Kemudian timbul pertanyaan, untuk apa kita dihidupkan Allah? Juga kita tidak bisa menjawab, karena yang menghidupkan kita Allah. Tentu Dia juga yang tahu mengapa Dia hidupkan kita. Kita tidak pernah minta hidup, maka kita serahkan sama yang menghidupkan kita. Dialah Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, aku hidupkan kalian manusia, gunanya lah untuk mengenal aku, supaya kalian tahu kepada aku. Jadi ketahuilah keluargaku, kita hidup di dunia ini dihidupkan Allah untuk mengenal Allah. Itu tujuan Allah menghidupkan kita. Yang kedua, tujuan Allah menghidupkan kita untuk beribadah kepadanya. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita akan beribadah kepada Allah. Kita hidup bukan untuk kebun sawit, karena kebun sawit itu akan kita tinggalkan. Kita hidup bukan untuk kebun karet, karena kebun karet itu akan kita tinggalkan. Kita hidup bukan untuk pangkat jabatan itu akan kita tinggalkan. Kita hidup bukan untuk harta kekayaan, karena itu akan kita tinggalkan. Tapi kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berapa lama kita hidup? Allah juga yang tahu. Saya tidak minta hidup, saya diberitahu untuk apa hidup, tapi saya tak tahu berapa lama saya hidup. Kalau ditanya sama jemaah kita semua, tahu tak berapa lama kita bisa hidup ini? Tidak ada yang tahu. Entah malam ini kita harus pulang, entah besok pagi kita harus meninggal. Itu dalam rahasia Allah. Yang jelas tidak akan hidup lama. Kenapa kita tidak hidup lama? Coba, mengapa kita tidak hidup lama? Mau jadi orang kaya, hidupnya sebentar juga. Mau jadi orang berpangkat, hidupnya sebentar juga. Mau jadi orang terkenal, hidupnya sebentar juga. Mau orang sakit, dia sebentar juga hidupnya. Karena memang hidup di dunia ini bukan untuk tempat lama. Tidak lama kita hidup di dunia ini. Tidak lama Bapak Ibu. Maka bagi orang yang beriman, hidup di dunia ini hanya permainan sesaat saja. Tidak lama-lama. Kalau jadi orang kaya, tidak lama jadi orang kayanya. Kalau jadi orang kuat dia, jago dia segala hal, itu tak lama juga. Mengapa tak lama? Karena memang Allah tidak jadikan dunia ini untuk tempat lama. Karena kita memang bukan orang di dunia ini. Kita ini orang akhirat. Kita ini orang surga. Bukankah Nabi Adam itu diciptakan di surga? Dan kita lahir dari Nabi Adam dengan nenek kita Ibunda Hawa. Kemudian turun ke bumi. Sebentar lagi kita akan pulang lagi. Ruko yang kita bangun banyak akan kita tinggalkan. Inilah yang penting diambil hakikat dari perjalanan perputaran waktu, akhir waktu. Kalau kita masuk di bulan Masehi, akhir Desember, akhir tahun 2021. Sebentar lagi kita masuk di 2022. Berarti apa? Kita ini sedang berjalan. Kita ini sedang berjalan, Bapak Ibu, keluarga. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti tahun. Sampailah masa jatah umur habis. Maka orang yang berakal itu siapa? Orang yang berakal itu adalah orang yang pandai menggunakan waktunya untuk bersiap menghadapi masa kematiannya.
Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang mampu mengendalikan keinginannya dan menyiapkan amal untuk kematiannya. Kita tidak ada yang berani untuk mati, saya yakin. Apalagi kita membayangkan gelapnya kubur, membayangkan sunyinya kubur, membayangkan belum banyak persiapan amal kita. Saya yakin belum siap. Kalau saya ditanya sudah siap mati Ustadz, belum. Dosa saya sangat banyak. Yang tahu dosa saya. Apalagi perjalanan sangat panjang. Alhamdulillah malam ini adalah tadi Bang Edi menyampaikan, mungkin ini baru pertama kita buat, tapi yang pertama baik, yang berikutnya lebih baik lagi. Kita ambil manfaatnya. Kita bukan memperingati satu hal, tapi kita di sini merenungi dalam 3 ajaran. Pertama tausiah, mengingatkan diri saya dan mengingatkan kita semua tentang umur tadi, bahwa kita tidak minta hidup, tapi kita sudah hidup, diberi petunjuk untuk apa hidup, berapa lama hidup, sebentar lagi kita juga mengakhiri hidup kita. Sudahkah kita bersiap? Itulah yang pertama yang ingin muhasabahkan.